Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Ahmad Fikri Salabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang digital marketing. Poin-poin yang akan dibahas tentang digital marketing ini ada 4 yang nanti akan kita bahas. Semoga dengan 4 poin yang jadi pembahasan kita bisa membuka paradigma kita tentang marketingnya. Karena marketing itu sangat penting. Kenapa marketing itu sangat penting? Karena sebagus apapun produk yang kita punya, sebagus apapun layanan jasa yang kita tawarkan, jika tidak lakukan kita tidak melakukan pemasaran, maka orang tidak bakal tahu kualitas produk kita. Adapun 4 poin tersebut, yang pertama yaitu tentang definisi digital marketing, yang kedua strategi digital marketing, yang ketiga jenis-jenis digital marketing, dan yang keempat social media marketing. Berbicara tentang konsep digital marketing, ada beberapa ahli atau banyak ahli yang berpendapat tentang konsep digital tersebut. Di sini saya hanya mengambil 4, yaitu dari Andi Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2019, WSI 2013 dalam Todor 2016, kemudian menurut Heydrich dan Struggle 2009 halaman 1, dan menurut Cavillo, Mille dan Marcolin 2001. Dari konsep tersebut dapat kita ambil kesimpulan secara sederhana ya, bahwa digital marketing itu adalah upaya untuk memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi komputer. Atau jika kita lihat dari sudut pandang lain, digital marketing itu dapat dipahami sebagai hasil dari digitalisasi pada proses pemasaran produk yang menyebabkan terjadinya pergeseran atau transisi ya, dari yang awalnya model konvensional yang biasa dilakukan dengan pendekatan langsung menjadi model digital dengan mengandalkan berbagai fitur dan keunggulan yang dimiliki oleh teknologi komputer. Dan dari konsep tersebut dapat kita pahami juga bahwa tujuan dari digital marketing ini yaitu untuk mempromosikan merek, membangun image atau brand, bisa juga membentuk preferensi dan meningkatkan traffic penjualan dengan menggunakan teknologi atau melalui pemasaran digital itu sendiri. Istilah lain dari digital marketing ini mungkin yang familiar sering kita dengar, yaitu online marketing atau internet marketing, yang sebenarnya itu mirip dengan pemasaran pada umumnya. Jadi yang membedakannya itu hanya alat yang kita gunakan. Digital marketing ini mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan pemasaran konvensional atau pasar tradisional. Keunikan tersebut yang pertama, interaktivitas, di mana konsumen dapat menentukan waktu untuk memulai berinteraksi kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Kemudian personalisasi, yaitu pemasaran digital mampu membuat penawaran dan program yang dapat disesuaikan berdasarkan profil atau perilaku konsumen atau hal-hal yang disukai oleh konsumen. Kemudian ciri selanjutnya yaitu digital marketing ini mudah beradaptasi, di mana konten di website itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masukan atau saran dari konsumen. Dan yang keempat itu efisiensi biaya, yang paling penting ya dalam usaha, karena pada beberapa website atau toko online itu biasanya mereka menyediakan produk atau jasa yang tidak berbayar gratis, atau yang di pertemuan sebelumnya kita sebut dengan istilah freemium. Terdapat perbedaan digital marketing dan tradisional marketingnya. Tradisional marketing itu yaitu teknik pemasaran yang dilakukan secara konvensional, yaitu biasanya itu pendekatan secara langsung face to face. Perbedaan yang pertama itu digital marketing itu meliputi situs sosial, telepon genggam, email, search engine, dan lain-lainnya. Bisa juga marketplace. Kalau tradisional marketing itu dia hanya meliputi print media, contohnya seperti brosur, baliho, spanduk, dan lainnya.
Kemudian digital marketing itu murah dan dapat langsung berinteraksi dengan target konsumen. Seperti yang kita sampaikan di slide sebelumnya ya, ciri digital marketing. Jadi digital marketing ini selama ada koneksi internet itu bisa diakses kapan saja dan dimanapun, bisa berinteraksi. Sedangkan di tradisional marketing itu tidak bisa dilakukan dan biayanya mahal karena interaksi itu hanya bisa dilakukan dengan langsung tatap muka. Yang ketiga, digital marketing ini dapat menjangkau seluruh konsumen tanpa ada batasan jumlah dengan bantuan teknologi. Contohnya tadi bantuan teknologi internet. Dan yang sering kita lakukan itu contoh langsungnya di marketplace, di aplikasi Shopee dan lain-lainnya. Sedangkan di traditional marketing itu dia punya limit untuk berinteraksi dengan publik, ya sesuai dengan kondisi toko atau tempat usahanya. Dan yang terakhir itu digital marketing ini bisa menjangkau dan mudah mendapatkan feedback dari konsumen. Sedangkan kalau tradisional marketing dia punya batasan waktu per periode. Ini sinkron dengan ciri khas dari digital marketing tadi ya. Jadi digital marketing ini tidak mesti harus langsung tatap muka. Sedangkan di tradisional itu intinya kita harus langsung tatap muka. Selanjutnya, strategi digital marketing. Konsep ini didasarkan pada pemahaman para pakar maupun praktisi pemasaran terhadap kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan para konsumen dari waktu ke waktu. Ada 4 komponen strategi digital marketing. Komponen yang pertama yaitu know your business. Maksudnya di sini kita sebagai pelaku usaha wajib mengetahui core competence bisnis dari usaha kita sendiri. Apakah bisnis yang kita jalankan ini cocok untuk diadopsi ke pemasaran digital atau malah sebaliknya? Apakah bisnis yang kita jalankan ini memiliki kemampuan, keterampilan, dan teknologi yang tepat untuk melakukan pemasaran digital? Ini sinkron dengan pada pertemuan sebelumnya ya, dimana kita harus pada model bisnis kita harus memikirkan strategi sebelum menggunakan digital. Komponen yang kedua yaitu know the competition. Jadi kita sebagai pelaku usaha harus mengetahui siapa pesaing utama kita, kemudian apakah pesaing ini sama-sama menerapkan pemasaran digital, dan apakah mereka sudah menggunakan strategi pemasaran yang benar, dan apakah jika mereka sudah melakukan strategi pemasaran yang benar, apakah ingin kita tiru, kita amati, atau kita modifikasi, atau bahkan mungkin ada peluang besar untuk bisnis kita jalankan. Karena yang harus kita ingat ya, sebagai pelaku usaha, persaingan dunia digital bisa berasal dari mana saja, entah itu dari sudut dunia mana. Karena itu teknologi ini sangat memungkinkan untuk menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, pasar yang luas, dan sangat memungkinkan perusahaan besar menjangkau pasar lokal. Maka dari itu perlu ditingkatkan riset tentang analisis kompetitor dan menjalankan strategi yang tepat untuk melakukan penetrasi pada pasar. Komponen yang ketiga yaitu kita harus tahu siapa customer kita. Sebagai pelaku usaha kita harus mengenal siapa pelanggan kita dan apa yang mereka inginkan, apakah mereka sudah siap dengan pelayanan promosi online yang kita tawarkan, atau mungkin usaha kita ini baru masuk pasar demografis, entah itu demografis yang baru atau yang lama, dan apakah usaha kita ini bisa memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk terlibat dalam hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Yang selanjutnya komponen yang ini kita harus tahu apa yang kita lakukan. Jadi keuntungan dari menggunakan pemasaran digital ini hasilnya lebih terukur. Kita sebagai pelaku usaha dapat melakukan tracking dan dapat membandingkan kemajuan yang telah digunakan, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Apakah sudah sesuai dengan indikator, key performance indicator, atau belum. Nah, jika belum sesuai, kita sebagai pelaku bisnis itu atau pelaku usaha bisa mengukur, kita bisa mengubah dan memperbaiki. Karena ketika kita berbicara tentang
digital marketing, maka kita berbicara tentang proses yang berkelanjutan dan berulang-ulang. Poin yang terakhir yaitu jenis-jenis digital marketing. Di sini saya mengambil 4 jenis digital marketing. Yang pertama website, yang kedua social media marketing, yang ketiga search engine, dan yang keempat iklan. Dari 4 jenis digital marketing tersebut, saya akan membahas 1 poin tentang social media marketing. Kenapa? Karena media sosial ini banyak menarik perhatian dan potensi media sosial ini itu bisa mendukung brand dari pelaku usaha, bisa meningkatkan penjualan, bisa memberikan layanan pada pelanggan, dan mengembangkan produk secara spesifik. Dan ini jika kita menggunakan sosial media marketing ini, itu bisa juga menurunkan biaya promosi, karena pada media sosial ini ada penawaran dan fitur-fitur teknologi yang bisa kita gunakan itu secara gratis. Dan secara spesifik, sosial media marketing ini menghasilkan teori new media yang hadir untuk menjawab ekspektasi masyarakat atas keberadaan media. Dan new media ini mampu mendorong meningkatkan produktivitas dan mampu membuka banyak kesempatan dari pengembangan. New media itu sendiri itu istilahnya luas atau tidak terbatas. Jadi istilah ini dapat mewakili persepsi masyarakat atas beragam bentuk media berbasis teknologi baru yang ada, baik seperti televisi digital, media berbasis internet, lingkungan virtual, hingga permainan komputer. Itu menurut Lister dan kawan-kawan pada tahun 2009. Alasan lain kenapa saya menekankan poin nomor 2 pada jenis digital marketing yaitu sosial media, karena pada tahun 2021 menurut sumber dari databox.katadata.co.id, jumlah pengguna media sosial itu sangat banyak. Kalau diurutkan itu yang pertama YouTube, presentasinya itu sampai 82%. Yang ketiga Facebook 77%. Yang ketiga Instagram 77% juga sama. Yang keempat itu TikTok, dan mungkin di tahun ini itu grafik presentasinya itu bisa berubah. Menurut McWhale tahun 2010, new media ini dapat dikategorisasikan menjadi 4 jenis berdasarkan perbedaan dalam hal penggunaan, konten, dan konteksnya. Yang pertama, media komunikasi interpersonal, yaitu jenis media yang terdiri dari telepon, email. Konten yang dimuat di dalamnya ini bersifat rahasia dan fungsi utamanya itu untuk membangun hubungan atau membangun link atau relasi. Yang kedua, media permainan interaktif. New media jenis ini itu berupa permainan yang dimainkan menggunakan komputer dan peralatan virtual. Inovasi utamanya terletak pada sisi interaktivitas dan proses bermain yang lebih menyenangkan. Yang ketiga, media pencarian informasi. Contohnya media jenis ini yang paling banyak dikenal dan digunakan adalah internet. Masyarakat menggunakan internet sebagai tempat pencarian data yang valid dan terbaru karena kemudahan aksesnya. Dan yang keempat, media partisipasi kolektif. New media ini beragam fiturnya, dapat digunakan sebagai media berbagi dan bertukar informasi antar penggunanya. Contohnya itu internet yang biasanya digunakan oleh penggunanya untuk berkirim informasi atau diskusi secara online, dapat juga berinteraksi timbal balik yang terjadi secara langsung. Demikianlah materi tentang konsep digital marketing, dan untuk mengetahui pemahaman teman-teman di sini, diharapkan teman-teman mengerjakan soal latihan yang ada pada video ini. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Lebih dan kurang atas materi yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.